Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiryadi Putra Pratama, NIM 2003 01 50 10 40, kelas PJKRD, mata kuliah Filsafat Penjas. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan olahraga di sekolah. Yang pertama yaitu pada masa gerak badan pada tahun 1945 sampai dengan 1950, pemerintah Republik Indonesia pada masa itu menyadari pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya gerak dan badan sekolah. Pada masa itu Indonesia masih sibuk menghadapi perjuangan melawan Belanda. Sekolah olahraga sebagai bagian dari akademi militer mewajibkan anak asuhnya menjalani latihan fisik dan olahraga sebagai bagian dari mutlak dari pendidikan militer mereka selama 6 bulan. Kebanyakan pengajarnya adalah orang sipil, diantaranya ada beberapa warga. Yang kedua, masa pendidikan jasmani pada tahun 1950 sampai dengan 1961. Dengan selesainya perjuangan fisik, datanglah masa subur untuk melaksanakan gagasan-gagasan baru di sekolah. Di bawah ini, pendidikan jasmani dan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 pada tahun 1950 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 121 atau 1945, memberikan landasan kuat kepada pelaksanaan kegiatan olahraga di sekolah. Dalam penjelasan bab tentang pendidikan jasmani terbaca dari pasal 9 untuk melaksanakan maksud dari pasal 3, yaitu tentang tujuan pendidikan dan pengajaran harus meliputi kesatuan rohani dan jasmani. Secara struktural dibentuk Inspeksi Pendidikan Jasmani. Keolahragaan sistem Jerman yang diciptakan oleh Johann Friedrich Gotz pada tahun 1759 sampai dengan 1839 masuk dan berkembang di negeri Belanda pada permulaan abad ke-19. Kemudian tahap perkembangan selanjutnya masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Maul ke negeri Belanda. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda mula-mula hanya dengan kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena militer dalam penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh, maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi lingkungan sekolah bahkan lingkungan masyarakat. Keolahragaan sistem Austria diciptakan oleh Gaulhofer dan Streicher, didorong oleh keadaan anak-anak akibat perang yang memerlukan perubahan pendidikan. Sistem Austria berpangkal pada anak atau Pumpkin Aus dengan memperhatikan pedagogik dalam menyajikan latihan-latihannya. Latihan disusun secara sistematik dengan kategori berjenjang, normalisasi, pembentukan, prestasi, dan seni gerak. Setiap latihan harus mempunyai bentuk dan isi. Bentuk ditentukan oleh keadaan tubuh dan kemampuan, sedangkan isi memberikan arti dari latihan yang diberikan. Karena sistem Austria ini sesuai dengan kemajuan zaman, maka sampai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, sistem tersebut tetap digunakan di sekolah-sekolah. Bahkan guru yang dididik antara tahun 1950 sampai dengan 1960 masih menerima pelajaran dengan gagasan Gaulhofer dan Streicher. Selain sekolah, senam dan sport militer di Bandung pada tahun 1922. Sebelum Perang Dunia Kedua, di Surabaya juga didirikan suatu lembaga pemerintah untuk mendidik guru-guru olahraga, yaitu GIFLO atau Gemeentelijke Instituut voor Lichamelijke Opvoeding. Dan pada tahun 1941 didirikan pula suatu lembaga untuk mendidik guru-guru olahraga, Stedelijk Instituut voor Opvoeding, disingkat AILO, di Surabaya. Menghayati kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Jepang, olahraga pada waktu itu dimanfaatkan oleh Jepang untuk memperkenalkan olahraga militer, memperkuat fisik dan mental para pemuda
sebagai tontonan yang rekreatif, menyalurkan kegiatan pemuda, atau ke arah positif agar terlena dari alam penjajahan. Memperkenalkan kebudayaan Jepang khususnya olahraga sumo, judo, karate, dan olahraga kecil yang lainnya dalam versi Jepang. Di sekolah dan di Indonesia, olahraga digalakkan agar murid-murid dapat mempelajari olahraga yang dikehendaki oleh Jepang. Jepang mengumpulkan guru-guru yang berijazah normal school atau quick school atau guru-guru lainnya untuk mengikuti kursus khusus bagi olahraga agar dapat mengajarkan olahraga wajib. Materi pelajaran olahraga di sekolah yang diberikan adalah yang pertama olahraga wajib, senam pagi atau kyoren atau berbaris berbaris, cara bertempur dengan bayonet atau alatnya senapan dari kayu, dan KKS atau lari. Olahraga tidak wajib pelaksanaannya disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Para murid diperkenalkan oleh judo, sumo, dan karate, serta permainan-permainan asal Jepang, misalnya menyumbangkan tiang bendera yang dibuat dari batang pinang. Selain itu, permainan rakyat, pukul bantal di atas batang pinang, lomba membawa kelapa, panjat pinang, olahraga sepak bola, bola tangan, dan bola keranjang juga diajarkan di sekolah, bahkan sering dipertandingkan. Pada masa kedudukan Jepang, sekolah-sekolah di Indonesia tiap pagi diwajibkan bersenam dan pada waktu-waktu tertentu bersama pegawai dan tentara Jepang senam atau taiso, atau melakukan senam diiringi dengan radio dan lagu Razio Taizo. Di lapangan terbuka, kegiatan senam ini menjadi masalah karena dilaksanakan dengan setengah paksaan dari pihak Jepang. Melalui pendidikan olahraga di sekolah, para siswa belajar baris berbaris, perang-perangan dengan senapan bersangkur atau tiruan, dan latihan fisik lainnya yang berat-berat termasuk gotong royong, gali lubang perlindungan, membabat lapangan terbang, mencangkul kebun. Terbentuknya kabinet yang pertama pada tanggal 19 Agustus 1945, Kementerian Pendidikan Pengajaran membentuk suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran olahraga di masyarakat, diurus oleh lembaga di bawah Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik. Menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan yang prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. Yang kedua, mengusahakan rehabilitasi fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai, membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun. Yang kelima, menerbitkan majalah atau pendidikan jasmani dengan simbol obor menyala dan 5 gelang. Yang keenam, mempersiapkan Pekan Olahraga Nasional ke-1. Bakal konsepsi-konsepsi yang telah dirintis dan pengalaman-pengalaman olahraga mulai tahun 1945 akhir tahun 1949 yang telah dimiliki Indonesia dijadikan titik tolak untuk mengembangkan olahraga dan menetapkan sistem pembinaan keolahragaan Indonesia, yakni yang pertama, keolahragaan di lingkungan masyarakat dibina oleh masyarakat sendiri dengan bimbingan pengawasan oleh pemerintah. Yang kedua, keolahragaan di lingkungan sekolah dibina langsung oleh pemerintah. Yang ketiga, keolahragaan di lingkungan sekolah, pelaksanaan pengaturan, pengurusan, dan pembinaan langsung dipegang oleh pemerintah, yaitu ditugaskan kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Inspeksi Pusat Pendidikan Jasmani. Yang keempat, keolahragaan di lingkungan sekolah ini masih tetap diberi nama pendidikan jasmani dalam hubungannya dengan peningkatan mutu prestasi olahraga bangsa Indonesia. Pendidikan jasmani hanya merupakan dasar dan pencarian bibit yang akan dikembangkan lebih lanjut di lingkungan masyarakat nanti. Tujuan dari pendidikan jasmani lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah. Undang-undang tersebut berbunyi sebagai berikut. Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara
tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat dan mahir diberikan di segala jenis sekolah. Pemerintah dalam hal mencapai hal tujuan olahraga di sekolah telah menetapkan bahwa pendidikan jasmani tetap merupakan salah satu pelajaran wajib di sekolah, mulai dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Cabang-cabang olahraga yang diberikan di sekolah itu terdiri dari senam, atletik, permainan, dan renang dengan disesuaikan pada keadaan fasilitas yang tersedia. Dalam perjalanannya dari tahun 1978 sampai dengan 1995, nama olahraga di sekolah mengalami berbagai perubahan. Walaupun demikian, pelaksanaan olahraga di sekolah tetap ditekankan pada aspek pendidikan. Artinya, kegiatan pendidikan yang dilaksanakan melalui media kegiatan jasmani disebut olahraga. Perubahan nama tersebut berturut-turut adalah pendidikan olahraga, kesehatan, dan terakhir sebagai tercantum dalam kurikulum pendidikan dasar 1993 dan kurikulum sekolah menengah umum pada tahun 1995 adalah olahraga dan kesehatan. Adanya perubahan-perubahan demikian dapat diartikan adanya dinamika yang tinggi dalam konsep penyajian olahraga di sekolah. Akan tetapi dari sisi lain dapat diartikan sebagai kurang mantapnya konsep penyajian olahraga di sekolah. Olahraga kesehatan yang diberikan di sekolah memiliki peran sangat sentral dalam pembentukan manusia seutuhnya. Olahraga tidak hanya berdampak positif pada pertumbuhan fisik anak, melainkan juga perkembangan mental, intelektual, emosional, dan sosial. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini adalah menjadi manusia yang lengkap dan utuh. Tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa pendidikan jasmani, dan tidak ada olahraga tanpa media gerak, karena gerak sebagai aktivitas jasmani merupakan dasar bagi manusia untuk belajar mengenal dunia dan dirinya sendiri. Diberikannya penjaskes sebagai rangkaian isi kurikulum sekolah bukanlah tanpa alasan, karena kurikulum yang merupakan seperangkat pengetahuan dan keterampilan merupakan upaya sistematis untuk membekali siswa atau peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.